Nah, kalau dilihat dari sini, yaitu Anies sudah 2 kali loh, yaitu berkhianat lah. Pada waktu lalu memang ketika Anies Baswedan mengatakan ketika Pak Prabowo akan mencalonkan diri sebagai presiden, Anies bahkan di situ juga tidak akan mencalonkan lah intinya. Tetapi di sini juga ketika mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya pada 2024 besok, di sini juga Anies Baswedan dicap pengkhianat. Karena di sini akhirnya terungkap ternyata nama AHY itu sudah dikantonginya pada bulan Juni yang lalu. Tetapi tiba-tiba saat ini berubah drastis dan Pak Surya Paloh pun saat ini juga sudah mengetok yaitu cawapres Anies Baswedan adalah Caimin dari PKB. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, habis berkhianat sama Prabowo, terus berkhianat sama Agus. Nis. Bahkan pada waktu lalu juga ada hasil survei ya dari SMRC sebut Anies dicap pengkhianat jika nyapres tanpa Prabowo. Nah, di sini terbukti kan Anies saat ini juga nyapres yaitu cawapresnya dan bahkan juga sudah ditentukan yaitu dengan Caimin. Dan bahkan juga di sini menurut saya yaitu antara Anies dan juga Caimin memang ada persamaan sih, yaitu antara Caimin dan Anies Baswedan. Persamaannya apa? Nah, dari janji-janjinya di sini merupakan sangat keren sekali. Apalagi di sini janji dari PKB yaitu perjuangkan listrik, pupuk gratis untuk rakyat miskin. Dan bahkan di sini yaitu relawan dari Anies Baswedan bahkan juga mengatakan Syahganda Nainggolan bilang Anies Baswedan menang Pilpres, rakyat miskin jadi kaya. Jadi di sini dari janji-janjinya merupakan ada persamaan lah di sini, yaitu sangat wow sekali dari janji-janjinya di sini. Nah, di sini bahkan para relawan diharapkan hanya menaruh harapan ke Anies agar kemiskinan di Republik Indonesia bisa turun. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabatnya Anies, mau jadi kawannya Anies, mau jadi konglomerat, tidak. Kita minta Anies, kami mendukung Anda untuk membuat semua warga miskin menjadi kaya, katanya. Wow, ini merupakan sungguh kejutan sekali ya dari janji-janjinya, dimana janji-janji kampanyenya dulu pada Pilkada 2017 yang lalu Anda bisa tahu sendirilah dari media-media yang beredar seperti program OKOC, rumah DP 0%, reklamasi dan lain sebagainya. Itu bahkan juga ya dari hasilnya kemarin kita ketahui kemiskinan malah meningkat di DKI Jakarta, dan bahkan juga angka putus sekolah di khususnya sekolah dasar itu bahkan juga paling tinggi se-Indonesia Raya, dan juga banyaknya pengangguran padahal dengan APBD yang sangat besar sekali yaitu 80 triliun. Bayangkan dengan APBD seperti itu, tetapi diulangi lagi janji-janji kampanye seperti ini lagi. Nah, bahkan di sini juga janji dari Anies Baswedan, Anies siapkan entaskan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wow, pokoknya janji-janjinya keren sekali lah. Tetapi ketika besok setelah menjadi presiden, entah apakah akan seperti pada saat Pilkada 2017 di mana janji-janji kampanyenya Anies Baswedan yang terrealisasi menurut saya ya sangat minim sekali ya di situ. Apalagi juga warga DKI Jakarta berharap DP rumah 0%, program OKOC yang dimodali dicarikan pembeli dan lain sebagainya itu ternyata juga belum terrealisasi ya, atau juga bahkan minim realisasi di situ. Di sini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan menilai lirik lagu Rhoma Irama yang kaya makin kaya adalah sebuah kenyataan di Jakarta yang perlu diselesaikan. Baginya pendidikan adalah kunci untuk memutus kesenjangan antara warga yang makin kaya dan semakin miskin. Pertanyaannya, kemana saja ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang dulu ya? Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih, yaitu menanggapi cuitan dari Denny Siregar habis berkhianat sama Prabowo, terus berkhianat sama Agus Harimurti Yudhoyono. Ini Anies. Di sini dikomentari oleh Blue Neo, emang enak bakat kok menjadi pengkhianat. Ya bismillah, capres, cawapres, perubahan bersama rakyat.
relawan Amin. Wow, keren. Kau urus saja urusanmu dengan junjungan mulai, jangan masuk ke ranah orang. Apa sih yang telah kau buat untuk daerahmu, minimal ada nggak sayangi? Menurut saya apa yang dilakukan Denny Siregar saat ini juga sangat keren sekali ya, yaitu dia mendukung salah satu capres tertentu dan bahkan juga tidak ada embel-embel sama sekali. Entah jabatan komisaris, entah menteri, semuanya juga ditolak oleh Denny Siregar. Menurut saya keren sekali, yaitu pendukung seperti Denny Siregar ini. Apalagi juga politik saat ini juga konsumsi publik ya, jadi nggak masalah lah kita beropini apapun tentang perkembangan atau dinamika perpolitikan di Indonesia, tidak masalah lah kita beropini tentang perpolitikan di Indonesia, nggak masalah lah, karena ini juga negara demokrasi. Tapi yang paling keren adalah Denny Siregar tidak mau jabatan komisaris, tidak mau jabatan menteri dan lain sebagainya, yaitu murni mendukung, dan bahkan juga Denny Siregar tidak mau berpartai, menjadi kader salah satu partai, tidak mau. Itu yang keren. Bukan hanya lepas tangan, ternyata jago nikung juga udah bawaan orok ya. Watados dasar. Wah. Memang kemarin adalah sangat mengejutkan sekali ketika Surya Paloh mengetok, yaitu cawapres dari Anies Baswedan adalah Caimin. Sungguh mengejutkan sekali. Wah, ya tapi kita lihat sajalah besok ketika Pilpres 2024 kita buktikan siapa yang berhak menjadi presiden pada tahun 2024 dan 2029. Kita buktikan. Dan bahkan di sini juga Caimin trending, bahkan pengkhianat trending 1 dan juga Nasdem. Di sini coba kita lihat dari trending Caimin ya di sini. Di sini bahkan juga dikomentari Husnul. Ngeri juga bacanya. Tanggal 14 Juni, Anies sudah setuju AHY sebagai cawapresnya tapi diubah sama Surya Paloh dan Anies setuju. Fik, Anies inilah petugas partai sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan jongos oligarki. Dan untuk AHY yang sabar ya. Kronologi Surya Paloh tetapkan Caimin jadi cawapres Anies Baswedan. Ya, kemungkinan di sini memang sangat mengagetkan sekali ya. Di sini bahkan juga dari Narkosum. Panas-panas Demokrat, Anies diam-diam gandeng Caimin. Kami dihianati, sebentar lagi pasti SBY akan turun gunung lagi. Ya, seperti itulah. Ya, udah dibuatin lagu malah dihianatin. Kok gua denger lagunya sial nih, kasihan Demokrat, Caimin jahat. Di sini bahkan sekjen Demokrat, Anies berkhianat menerima Caimin jadi cawapres. Sudah dari dulu cebong katakan Anies itu seorang pengkhianat, kalian gak percaya? Prabowo aja Anies hianati, apalagi kalian. Makanya kalau cebong ngomong dengerin drun. Sekjen Demokrat, Anies berkhianat menerima Caimin jadi cawapres. Wow, di sini bahkan dari Sekjen Demokrat, Anies berkhianat menerima Caimin jadi cawapres. Anies berkhianat. Kalau menurut saya sih sangat masuk akal lah, intinya kalau Anies Baswedan menggandeng Caimin, dimana juga cawapres dari Anies Baswedan ketika Anies digandengkan dengan tokoh tertentu itu selalu ditolak oleh Demokrat. Dan akhirnya pun Surya Paloh juga ya kan sebelum dideklarasikan, sebelum janur kuning melengkung. Jadi menurut saya juga tidak masalah lah, yaitu Surya Paloh yaitu tegas demi pemenangan Pilpres 2024 akhirnya memilih Caimin karena memang basisnya di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah sangat banyak sekali. Jadi memang harus menentukan sikap lah di sini. Kan AHY juga belum dideklarasikan, jadi tidak masalah lah di sini.